Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di BBH Team Official Channel. Pada video kali ini kita akan membuat tutorial ya, menginstal sistem operasi menggunakan aplikasi VirtualBox. Aplikasi VirtualBox ini aplikasi seperti aplikasi apa ya? Kalkulator untuk menginstal sistem-sistem operasi baik itu Debian atau Windows. Uh, untuk aplikasi kalian jika kalian coba melakukan proses instalasi menggunakan VirtualBox ini, kalian bisa download di link deskripsi di bawah supaya kalian bisa mencoba instalasi Windows. Nah, langsung saja ya, sepertinya kita langsung saja ke proses instalasi. Kita mulai dengan mengklik pada bagian menu new seperti ini, seperti ada duri-duri berwarna biru, atau kita pada klik machine terus new, control new ya, new, atau juga kombinasi tombol keyboard dengan klik control N, CTRL-N ya. Oke, kita klik saja pada menu new supaya untuk memulai tahapan memasukkan OS-nya kita, sistem operasi. Nah, setelah itu akan ada tab baru ya, jendela baru untuk memasukkan nama dari project instalasi sistem operasinya kali ini. Nah, pada bagian ini kita harus memasukkan nama dan operasi sistemnya dan memory size dan harddisknya. Nah, untuk nama kita beri nama saja apa ya? Namanya kita beri BBH gitu ya. BBH ya. Setelah itu kita memilih tipe sistem operasinya. Karena di sini kita akan membuat sistem operasi, menginstal sistem operasi Windows, maka kita pilih pada bagian ini pilih Microsoft Windows ya. Kita pilih Microsoft Windows. Setelah itu kita pilih versi dari Microsoft Windows-nya. Karena pada video kali ini kita membuat mencoba instalasi sistem operasi Windows 10, maka kita pilih pada bagian Windows 10 64 bit. Kalian bisa pilih juga 32 bit, namun sarankan untuk memilih Windows 10 64 bit. Ya. Setelah itu kita mengatur memori size-nya. Ini mengatur RAM-nya supaya dalam mesin virtual ini bisa dapat RAM. Sarankan pada pengukuran memory size ini disarankan untuk tidak melebihi warna hijau. Karena itu akan seperti kalau misalkan dalam game akan sedikit lag gitu ya. Seperti itu ya. Nah, untuk harddisknya kita pilih pada bagian yang ini yang saya tujukan, create a virtual harddisk now, untuk membuat harddisk virtual pada aplikasi VirtualBox ini. Setelah selesai, kita klik pada bagian ini create. Nah, setelah itu akan ada jendela baru lagi. Ada nama project sistem operasi kita yaitu BBH. Setelah itu ada pengukuran file size lagi, hard disk file type, dan juga storage on physical hard disk. Nah, untuk BBH, untuk nama kalian ubah lagi ya. Ubah misal di
kita akan namakan game dan untuk file size-nya kita beri ukuran, boleh geser-geser ukurannya, atau juga kalian bisa menentukan di hati kalian, asalkan terdapat ada memori size memori pada hard disk ya. Kita misal di sini 30 ya, karena supaya tidak terlalu besar untuk penyimpanan pada hard disk virtual ini, karena ini cukup mempengaruhi pada penyimpanan yang pada mesin, pada PC kita juga. Nah, setelah itu kalian memilih tipe file dari hard disknya. Kita pilih PDI virtual box image. Setelah itu pada bagian storage on physical hard disk, kita pilih dynamically allocated pada bagian dynamically allocate. Nah, setelah kita mengatur profile hard disk terus storage on physical hard disk, kita create buat untuk proses. Oh, nampaknya BBH. Oh, nih. Jika teman-teman ya mengalami kasus seperti ini, ada gejala yang seperti ini, itu berarti kita tidak diperbolehkan oleh VirtualBox menggunakan nama ini, karena mungkin pernah digunakan. Ini bukan di sini ya untuk mengganti namanya ya. Kita cancel ya nama lokasinya. Di sini ya pada BBH-nya kita pada kesalahan itu di awal itu BBH-nya, bukan dari awal, bukan dari posisi yang tadi ya. sorry maaf untuk kesalahannya. Mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya. Nah, pada bagian ini kita untuk nama kita coba ya, kita dengan tim TKJ misalnya, untuk mengganti TKJ kita create. Setelah itu kita create lagi. Nah, pakainya kesalahannya dari sana ya. Kalau misalkan ada seperti itu, kalian coba cancel lagi. Setelah itu ganti namanya ya, coba gunakan nama yang lain ya. Tadi ada kesalahan, bukan dari file location namun dari name, yaitu dengan mengklik cancel dulu. Setelah kita kembali lagi kepada jendela awal dari aplikasi VirtualBox ini, kita harus dulu ya untuk memasukkan file ISO ya. Jika kita ingin membuat mencoba menginstal sistem operasi menggunakan aplikasi VirtualBox ini, kalian harus yang pertama ya memiliki aplikasi VirtualBox dan juga file ISO dari sistem operasinya. Kalian bisa download atau burn dari sistem operasi yang ada itu ya. Bisa kalian burn menggunakan aplikasi ISO ya, seperti ISO ataupun dan lain sebagainya. Nah, kita untuk memasukkannya kita klik saja pada bagian setting atau juga kombinasi dari Ctrl S. Kita coba menggunakan kombinasi Ctrl S. Nah, akan ada menu seperti ini. Kita harus memasukkan dulu file ISO dari sistem operasi yang akan kita install ya. Setelah masuk kepada tab yang tadi, kita masuk ke menu menu storage untuk memasukkan file ISO yang akan kita install ya. Kita memasukkan file ISO. Setelah itu kita memasukkan klik pada bagian empty ya, seperti gambar ini, memasukkan yang ada gambar CD-nya ya. Pada bagian CD klik empty. Setelah itu pada bagian pinggirnya itu akan berubah ya, dari tadinya seperti ini tidak ada pada bagian ini. Nah,
kita klik pada bagian nah, setelah itu kita pada optical drive kita pilih setup port 1 dan juga pada bagian yang gambar CD yang ada di sini kita masukkan file ISO yang ingin kita install ya. Misalnya kita masukkan saja file Windows 10 ya, karena pada video ini kita membuat instalasinya itu Windows 10 ya. Pilih Windows 10 yang ada di sini. Berhubung file ISO pada komputer telah tersedia. Nah, setelah ada kita klik saja karena pada bagian empty akan berubah menjadi Windows 10 ya. Windows 10. Nah, setelah ada masuk ke aplikasi ini, aplikasi Windows-nya, memasukkan file ISO Windows-nya, kita klik OK untuk memulai proses instalasi Windows dan VirtualBox. Setelah itu akan kembali lagi ke file awal VirtualBox. Untuk memulai proses instalasi, kita akan melakukan dengan mengklik start yang ada di sini. Klik dulu, klik pada bagian ini, terus start. Proses instalasi akan mulai. Nah, proses instalasi akan seperti ini, seperti file awal pada Windows ya. Kita instalasi, besarkan kan, kalian bisa gulir gitu. Karena ini menyesuaikan dengan motor secara umum untuk ukuran monitornya. Setelah itu akan ada bagian tab ya seperti ini ya, seperti memilih bahasa yang digunakan ya. Kita pilih saja bahasa Inggris ya, untuk supaya default cukup pahami. Kita klik bahasa Inggris. Setelah itu akan ada tab yang baru, mengatur language, lalu juga mengatur waktu, lalu juga mengatur tipe keyboard atau inputnya. Untuk language kita sudah memasukkan tadi bahasa Inggris, dan juga untuk waktu time and currently format kalian bisa pilih dengan format waktu pada waktu Indonesia. Tapi untuk memasukkannya kalian ketikkan saja pada keyboard dengan kata Indonesia. Setelah ada kita klik saja pada bagian Indonesianya. Pada waktu dan format telah dimasukkan. Setelah dimasukkan kita atur ya tipe keyboard pada tipe keyboard. Karena kita secara umum untuk tipe keyboard biasanya menggunakan tipe keyboard US ya, jadi kita pilih US saja. Nah, setelah mengatur language, time, and keyboard, kita pilih klik next untuk memulai instalasi. Nah, itu install now untuk proses instalasi. Proses instalasi Windows seperti yang nyata juga akan seperti ini ya, seperti yang ditampilkan pada layar monitor ini ya. Kita install saja, kita langsung install saja. Proses instalasi akan segera dimulai. Nah, setelah tadi kita sudah proses instalasi dan masuk, kita akan masuk lagi kepada tab ini. Kita mengatur Windows-nya, Windows arsitektur dari Windows-nya. Karena kita memilih Windows 10 64 bit, kita pilih pada X64 bit, kita pilih X86. Jika kalian memilih yang 32 bit, pilih X64. Nah, kita pilih saja yang X86 ya. Oke, setelah itu klik next, proses instalasi dimulai.
Nah, proses instalasi akan segera dimulai. Pada bagian lisensi, kalian pilih saja pada bagian ini, klik centang supaya proses instalasi dimulai. Setelah itu next. Nah, pada bagian ini tipe instalasi yang akan digunakan itu seperti apa katanya. Ya, pada tulisan ini. Kita pilih saja custom ya supaya ketika sudah diinstal tidak langsung mengupgrade kita ke sistem operasi yang baru, sistem operasi Windows 10 yang baru ini. Kita custom saja ya, kita pilih custom. Jika memilih upgrade ya langsung akan upgrade setelah kita instalasi. Namun karena di sini kita tidak menggunakan internet, ya kita pilih custom saja. Custom install Windows only. Setelah itu akan ada ke menu partisi yang kita gunakan tadi ya. Tadi kita tidak mengatur size dari itunya, default ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Setelah itu untuk melakukan proses partisi kita bisa klik new pada bagian ini. Nah, setelah new telah ditekan, kita atur partisi yang digunakan. Nah, misal kita di sini memilih ukuran 15 partisi 15 ya. Sini 15.000 ini bermakna 15 giga ya. Jadi untuk ukurannya ya seperti ini. Setelah itu kita klik apply. Nah, kita klik OK saja. Langsung akan ada formatnya secara otomatis masuk partisi-partisinya. Untuk sistem terdapat 500 MB dan juga pada partisi primarinya ada 14 GB dan juga untuk logikalnya ada 16 GB. Setelah instalasi selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu klik pada bagian next. Sebenarnya untuk proses partisi ini kalian bisa lakukan nanti setelah instalasi Windows selesai ya. Ya seperti mungkin instalasi Windows selesai ya. Namun kita sudah buat. Jadi setelah itu kita klik saja next. Proses instalasi akan segera dimulai. Setelah tadi kita mengatur bahasa, mengatur tipe keyboard dan juga tadi terakhir mengatur partisi penyimpanan, kita sampai ke proses instalasi Windows-nya. Kita tunggu sampai dengan selesai. Nah, ini agak cukup lama ya untuk proses instalasinya. Oke, setelah instalasi ya, setelah selesainya, lanjutnya kita ke proses selanjutnya ya. Kita restarting untuk sekitar beberapa saat ya. Kita tunggu saja pada bagian ini. Nah, setelah itu kita akan boot kepada CD atau DVD-nya. Media file hard disk. Itu akan ada ini seperti pada jendela awal Windows 10 yang gunakan ya, sama saja proses instalasinya. Getting device ready 75% kita akan mulai instalasinya. Oke, setelah instalasi pada proses ini kita tunggu dulu sebentar untuk proses instalasi. Tunggu sebentar, agak lama emangnya untuk instalasi Windows 10 ini. Kita tunggu. Iya, tunggu. Ganti lagi. Dia akan boot lagi. Boot akan kembali lagi kepada bagian jendela masuk seperti kalian booting ya.
Windows pada umum. Oke, kita tunggu. Nah, akan ada untuk apa ya, kalau misalkan boleh diartikan get going fast, mendapatkan secara lebih cepat. Kita lanjut saja ya pada bagian ini. Kita klik press setting saja. Ya. Tunggu sebentar. Nah, masuk. Oke, masuk ya ke, setelah itu akan ada create an account for this PC ya. Kita masukkan nama PC kalian, nama PC kita. Kita masukkan nama PC kita, misal pada PC ini adalah BBH Team PC ya. Tim PC. Nah, ya, channel kita itu ya. Jangan lupa jangan lupa juga untuk subscribe ya. Nah, itu kalian juga bisa memasukkan password ya, karena ini boleh dikatakan praktek saja, jadi kita tidak perlulah memasukkan password, kita langsung saja klik next lagi tadi, namun sepertinya akan selesai ya ini. Oke, seperti ini ya instalasi Windows 10 itu, mulai dari awal sampai akhir ya. Lots of great features to get excited about. Instalasi Windows sama seperti desktop yang aslinya gitu ya pada instalasi Windows kali ini. Nah, mungkin ya seperti ini, sama saja seperti fitur-fiturnya, ada manager file, sama saja ya seperti yang aslinya tuh. Start juga ada banyak. Nah, setelah itu kita boleh keluar ya. Untuk instalasi Windows bukan 7 ya, Windows 10 telah selesai. Kita akan mempraktikkan ya, mencoba project, bukan menghapus project ini supaya dengan aman gitu ya, menghapus project ini dengan aman. Untuk keluar dari Windows virtual ini, kalian bisa klik start pada bagian kiri, dan juga power. Nah, pada bagian ini klik shutdown saja seperti kalian mematikan komputer. Nah, klik shutdown. Setelah shutdown gitu, mesin virtual ini akan keluar dan nah akan kembali lagi kepada mesin, bukan aplikasi VirtualBox yang awal. Nah, setelah itu kita akan menghapus project tim TKJ ini dan menghapus project tim TKJ ini supaya dengan baik ya menghapusnya. Maksudnya apa? Menghapusnya tidak berbarengan dengan menghapus file ISO yang ada, file ISO Windows yang ada pada komputernya. Pada ini kita klik ininya, klik pada bagian project TKJ-nya. Setelah itu kita klik remove. Nah, pada bagian ini jangan pilih pada bagian delete all files, karena ini akan menghapus semua file ya, file yang digunakan gitu ya. Kalian pilih saja pada bagian ini remove only. Kita klik remove only. Nah, untuk proses menghapus project instalasi telah selesai.
Mungkin ya sudah selesai ya untuk instalasi menggunakan aplikasi VirtualBox. Mungkin cukup sekian ya, sudah selesai. Dan jangan lupa juga kalian untuk komen ya di bawah terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada saat ini ya. Mungkin cukup sekian pada video kali ini, dan jangan lupa juga untuk klik subscribe, untuk klik like ya, supaya mengembangkan channel ini untuk membuat video-video lainnya gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.